Ya, selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat pada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih sekali sudah hadir di acara terakhir DJ Week hari ini dan terutama juga sesi terakhir DJ Week. Selamat siang, perkenalkan saya Trisha Wijaya selaku Head of Economic Opportunities di Center for Indonesian Policy Studies CIPS yang akan menjadi moderator pada diskusi kita sore ini. Kepada Bapak Iqbal yang telah hadir secara daring, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan di tengah kesibukannya dalam berbagai meeting dalam minggu ini. Dan langsung saja, without further ado, saya ingin memperkenalkan tentang konteks yang akan kita diskusikan dalam sesi hari ini. Jadi sesi kali ini berjudul Bangkitnya On-Demand Service dan Perkembangan Landscape Platform Digital di Indonesia. Dan diskusi kali ini lebih santai, kita akan melakukan diskusi dengan format fireside chat bersama dengan para narasumber yang telah hadir hari ini. Pertama-tama saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan peserta baik yang telah bergabung bersama kami hari ini di Pullman ataupun yang bergabung secara online. Dan moderasi online akan dibantu oleh rekan saya, Felipa Amanta, Head of Research CIPS, yang akan menyampaikan pertanyaan teman-teman yang bergabung melalui Zoom. Sebelumnya, langsung saja, sebelum memasuki sesi diskusi bersama panelis hari ini, saya ingin mengundang narasumber yang akan bergabung bersama kita siang ini. Yang pertama, Ibu Nitya Wulandari, selaku Vice President of Public Policy and Government Relations Food Ecosystem Gojek, dengan portfolio produk yang mencakup GoFood, GoMart, GoShop, dan GoBiz. Ibu Wulan bergabung ke Goto Gojek Tokopedia pada tahun 2019 sebagai bagian dari tim Public Policy and Government Relations. Pekerjaannya sehari-hari berfokus dalam menjaga kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan melakukan advokasi, mendukung kepentingan para pemangku kepentingan baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal dan pemerintah. Selain itu, Ibu Wulan juga aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah yang berkaitan dengan industri digital platform serta pemberdayaan UMKM. Sebelumnya, Ibu Wulan juga bekerja di Unilever selama 4 tahun di tim External Affairs. Fokusnya saat itu adalah menjalankan fungsi government relations dan komunikasi pada pemangku kepentingan dari pemerintah terkait industri FMCG. Kepada Ibu Wulan, selamat datang dalam acara DJ Week hari ini. Dan yang kedua adalah Ibu Stella Kusuma Wardani dari Tenggara Strategic Research. Ibu Stella adalah Ketua Riset Unit Ekonomi di Tenggara Strategics. Beliau mempunyai pengalaman ekstensif dalam melakukan penelitian ekonomi kuantitatif dan kualitatif, mulai dari pembuatan kuesioner, merancang metode pengambilan sampel, focus group discussion, hingga melakukan analisa dan pemodelan data. Beberapa publikasi ilmiah yang paling menonjol adalah estimasi surplus konsumen menggunakan big data dari Grab pada tahun 2018 yang dipresentasikan di Virtual Research Workshop on AI, Algorithmic Pricing and Competition in Singapore. Dan publikasi akademisi terbarunya adalah studi untuk melakukan nowcasting untuk melacak pertumbuhan ekonomi real-time Indonesia selama COVID-19 dengan menggunakan data mobilitas Facebook yang dipublikasikan oleh Economic Research Institute for Asians and East Asia pada tahun 2021. Kepada Ibu Stella kami mengucapkan selamat datang. Dan yang terakhir, kepada Bapak Iqbal Sofwan Syofwan, Pelaksana Tugas Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Indonesia. Bapak Iqbal memiliki pengalaman yang intensif dalam perdagangan internasional dan memperoleh gelar Master Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Konsul Perdagangan di Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong pada tahun 2018 dan sebagai Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan dari tahun 2021 hingga sekarang. Kepada Bapak Iqbal, selamat datang Pak dalam acara DJ Week. Terima kasih Bu Wijaya. Langsung saja, saya akan mencoba memberikan gambaran singkat mengenai diskusi kita hari ini. Jadi sebenarnya diskusi kita berbicara tentang on-demand digital platform, on-demand service, yang sangat esensial dan sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari.
yaitu Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, AirAsia Food, dan Traveloka Eats, yang telah menjadi salah satu faktor utama pendorong percepatan transformasi digital di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Platform digital ini tidak hanya memberikan layanan yang mudah dan nyaman bagi konsumen dari berbagai kalangan, namun juga membuka manfaat ekonomi digital untuk ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mitra pengantar ataupun pengendara. Berbagai fitur transaksi digital dan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh platform ini juga mendorong perekonomian Indonesia menuju digitalisasi serta membuka kesempatan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh saja, riset terbaru dari Google, Bain and Temasek mencatat bahwa sektor transportasi dan pengiriman makanan tumbuh hingga 39% di tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus berkembang. Figur ini menunjukkan bahwa berbagai kemudahan dan inklusivitas yang ditawarkan oleh platform tersebut telah mendorong berbagai ribuan UMKM di Indonesia bermigrasi ke arah digital dan memungkinkan perkembangan ekosistem digital secara intensif. Bercermin dari latar belakang ini, sesi ini akan mendiskusikan apa saja isu dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh platform digital on-demand services dan bagaimana platform digital on-demand service ini mampu beradaptasi di tengah persaingan pasar yang ketat dan kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dan melalui diskusi ini kita harapkan kita akan mencoba mengidentifikasi variasi dan karakteristik yang unik dari berbagai platform digital, baik dari segi resiko, tingkat inovasi maupun regulasi. Jadi langsung saja, tapi ini karena sesi terakhir saya pikir harusnya kita jangan tegang lagi karena pastinya ototnya udah tegang dari pagi ini. Jadi mungkin dimulai dari ice breaking dulu nih. Kira-kira dari Mbak Stella mewakili Tenggara bisa tolong gambarin nggak 3 kata yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan on-demand service di Indonesia, kira-kira kayak gimana nih? Ya, kalau sesuai dengan penelitian dari Tenggara yang terakhir, 3 hal yang kita fokuskan dari OFD itu atribut utamanya adalah 1, kenyamanan, 2 itu higienis, dan yang ketiga bermacam ragam. Jadi OFD itu nyaman, higienis, dan bermacam ragam. Mungkin ke Bapak Iqbal dulu nih yang udah hadir secara online. Menurut Bapak, kira-kira 3 kata yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan on-demand service di Indonesia kayak gimana ya Pak ya? Baik, Mbak Tricia. Saya udah nggak tegang, Mbak Tricia. Udah jam 3, jadi udah lemes. Jadi 3 kata yang menggambarkan ODS atau on-demand services di Indonesia adalah akselerator pemulihan ekonomi. Karena perspektif kita kan perspektif kebijakan ya. Jadi 3 kata itu yang mewakili akselerator pemulihan ekonomi. Mbak Tricia. Makasih Pak. Nah mungkin supaya tambah nggak tegang nih dari Gojek sendiri nih gimana nih Mbak? Oke Mbak Tricia, terima kasih. Kalau dari saya mungkin 3 kata yang bisa menggambarkan on-demand service itu adalah cepat, praktis, dan juga nyaman. Cepat, praktis, nyaman, akselerator, dan kenyamanan. Baiklah, kalau gitu kita juga langsung saja secara nyaman diskusinya ya Mbak ya, Pak ya. Pertama saya ingin nanya nih mungkin ke Mbak Ulan dulu. Kira-kira bagaimana platform digital terutama on-demand service beradaptasi untuk meraih kesempatan baru dan menggandeng usaha mikro kecil dan konsumen terutama di tengah era 2 disrupsi ini, yaitu post-pandemic dan juga deepening digitalization. Kira-kira perlu nggak sih kita ini memperbarui persepsi atau pandangan kita terhadap on-demand services? Oke, Mbak Tricia, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, Gojek ini sendiri dari sejak pertama berdiri, memang misi dan komitmen kami adalah untuk mempertemukan UMKM dengan pelaku pasar yang lebih luas dan juga memberdayakan UMKM. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk layanan GoFood sendiri itu awalnya berdiri karena kita melihat dari data kami untuk layanan GoShop 80% pesanan dari konsumen itu adalah untuk mengantarkan makanan. Maka dengan melihat didukung oleh data itu maka kita mulai mendirikan GoFood. Nah di GoFood sendiri ini sebenarnya adalah tempat di mana mempertemukan UMKM kuliner dengan konsumen.
Di GoFood sendiri, terutama sejak pandemi ini, berdasarkan data yang kami miliki, sebanyak lebih dari 250.000 UMKM kuliner sudah bergabung ke GoFood sejak awal pandemi. Dan berdasarkan data itu juga kami melihat 66% dari transaksi UMKM itu meningkat setelah mereka bergabung ke platform online seperti GoFood. Jadi selama 2020, 2021 itu transaksi mereka itu terus meningkat. Di GoFood sendiri kami juga terus berinovasi untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para mitra usaha dan juga para konsumen. Misalnya kalau dari sisi konsumen kita bisa melihat bahwa di GoFood begitu Anda membuka aplikasi mungkin bisa langsung melihat rekomendasi makanan atau UMKM restoran yang terdekat. Atau rekomendasi menu yang sangat disukai atau sedang tren saat ini, atau mungkin berdasarkan preferensi pesanan sebelumnya kita bisa disuguhkan oleh restoran yang memiliki menu kurang lebih mirip dengan preferensi pesanan kita yang sebelumnya. Itu didukung dengan data dan teknologi yang terus kita kembangkan sehingga kita bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi konsumen. Kalau dari sisi mitra usaha sendiri, kita juga terus berinovasi untuk memudahkan cara kerja para mitra usaha ini di saat mereka memperdagangkan produk kuliner ini secara online. Jadi kalau restoran itu kan di offline aja kan dia sudah menerima pesanan. Nah, dengan bergabung ke online tentunya pesanan akan menjadi lebih banyak lagi dan mungkin pesanannya itu datang secara cepat. Nah, di Gojek sendiri itu untuk mitra usaha kami memiliki aplikasi namanya Gobis. Gobis itu sendiri sebenarnya adalah aplikasi khusus untuk mitra usaha menjalankan operasionalnya di toko secara sehari-hari. Misalnya untuk buka tutup restoran atau mencatat pesanan, terus dia juga ada tracking delivery, lalu ada laporan keuangan yang terintegrasi, bahkan untuk merubah menu atau menjalankan promo itu bisa langsung dalam genggaman di aplikasi Gobis tersebut. Jadi memang kita berusaha memudahkan UMKM yang sudah go digital ini dengan aplikasi yang kita sudah miliki. Oke, ya makasih banyak Mbak Ulan atas explanation-nya. Dan ini sebenarnya sangat merefleksikan apa yang Pak Iqbal bilang, 3 kata itu ya akselerator ekonomi banget gitu juga, kayak seakan-akan Gojek memang menjadi salah satu juga safety net terutama untuk mereka yang kena imbas dari COVID dan bisa mulai berusaha, entrepreneurship spirit, dan juga bisa lebih berimigrasi dalam digitalisasi ekonomi. Tapi mungkin sebelumnya sebelum kita ke Mbak Stella, mungkin kita juga bisa dengar lagi nih dari perspektif pemerintah nih Pak Iqbal. Menurut Pak Iqbal gimana nih, kayak apa persepsi dan pandangan kita tentang platform digital, apa perlu diperbarui atau mungkin ada hal tertentu yang mungkin dari sisi pemerintah gimana nih Pak, terutama platform digital dalam menghadapi 2 disrupsi yang telah disebutkan sebelumnya. Mbak Trisha, bahwasanya ODS ini kalau kita sih mandangnya bukan disrupsi ya, tapi sebuah konsep baru di mana konsep ini memang terjadi karena ada kondisi yang tercipta recently, akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu kami, pemerintah, masih firm tuh memandangnya bahwasanya tumbuhnya on-demand services ini nggak berbeda dengan apa yang perdagangan melalui sistem elektronik lainnya. Gitu. Jadi sampai saat ini kami masih memandang seperti itu. Namun tentu saja horizon tata cara memandangnya ini perlu diperluas. Nah, saat ini berdasarkan aturan yang kita miliki bersama-sama baik PP 80 tahun 2019 maupun Permendak 50 tahun 2020, ini platform-platform ODS atau platform-platform PMSE lainnya merupakan salah satu solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Jadi kita setidaknya UMKM di Indonesia, usaha mikro kecil terutama, itu lebih banyak diberikan alternatif untuk memilih segmen mana yang ingin mereka masuki. Nah, begitu juga tidak hanya dari perspektif UMKM-nya, begitu juga dari perspektif konsumennya. Konsumen dalam hal
menikmati produk ataupun services itu juga memiliki banyak channel atau kanal untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, itu yang beberapa hal kiranya yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah, bagaimana pemerintah melihat hal ini. Selain itu, kami juga melihat tren belanja daring melalui platform-platform tersebut tentu saja memiliki prospek yang baik dan potensi yang terus tumbuh. Itu Mbak Trisha. Oke, makasih banyak Pak. Singkat, padat, jelas. Mungkin dari Mbak Stella ada yang bisa ditambahkan? Ya, terkait on-demand service, mungkin untuk mengetahui lebih baik lagi terkait opportunities and challenges-nya, mungkin pertama kita harus memahami dulu struktur pasarnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi berdasarkan yang Mbak Trisha sebutkan tadi dari riset Google Temasek and Bain, internet economy di Indonesia itu size-nya sangat besar ya, 70 miliar dolar di tahun 2021. Di ASEAN itu lebih dari 40%-nya. Jadi internet economy di ASEAN itu 40% lebih itu ada di Indonesia. Jadi size-nya sangat besar sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya internet economy itu kayak suatu pie gitu, itu berapa pemain yang ada di Indonesia bisa aja dapat bagian semua gitu karena saking besarnya size di Indonesia ini. Kan kita dari segi penduduk aja udah lebih dari 30% penduduk ASEAN itu penduduk Indonesia gitu ya. Nah, dari internet economy users itu sendiri berapa banyak sih contohnya yang ada di OFD gitu ya. Jadi kalau misalnya di ASEAN itu dari seluruh pengguna internet itu ada 70% pengguna OFD gitu ya. Nah itu 40%-nya baru join saat pandemi. Jadi sebelum pandemi itu dibandingkan dengan saat pandemi ya, pengguna internet yang bertambah itu lebih dari 100%. Nah jadi sebenarnya ini ada potensi yang sangat besar untuk tumbuh gitu ya. Dan lebih menariknya lagi di Indonesia pengguna internet yang baru itu 70% lebih berasal dari non-metro areas. Jadi bukan dari kota-kota besar. Jadi sebenarnya sangat besar potensi untuk meng-acquire new users gitu ya kalau misalnya di Gojek mungkin istilahnya dari kota-kota tier 2 dan tier 3. Jadi sebenarnya terkait opportunities karena pandemi kemarin masyarakat itu banyak behavior yang berubah, semua transaksi itu berpindah kepada digital. Jadi ada suatu adaptasi gitu. Jadi konsumsi digital itu menjadi lebih umum, tersebar luas di masyarakat dan membuka potensi untuk itu berkembang di luar kota tier 1 gitu. Jadi dari segi opportunity di situ mungkin ya. Dan kalau misalnya dari segi challenges untuk di OFD tentu aja memastikan bahwa ekspansi atau growth itu sustainable gitu Mbak Trisha kira-kira. Wah, Mbak Stella mulai buka perdebatan baru nih, sustainable Mbak. Yang which is sustainable-nya sangat subjektif, tergantung dari perspektif mana yang ngelihat sustainable-nya ya. Tapi tentunya Mbak Stella juga raise important point here, like memang sebenarnya lewat on-demand services, kayak kita makin melihat adanya peluang baru di mana ekonomi menjadi lebih inklusif. Dan bisa kayak mulai menggandeng tier-tier baru UMKM yang berada di luar Jakarta, dan mungkin kedepannya mungkin akhir tahun ini kalau bisa kayak mulai adanya di luar Jawa dan mungkin eastern part of Indonesia. Oke, mungkin langsung saja karena waktunya juga terbatas, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Dan kalau kita lihat lagi kayak tipologi strukturnya di Indonesia ini kayaknya kalau berbicara mengenai unicorn, itu kayak unicorn itu didominasi either oleh on-demand service atau enggak e-commerce gitu. Nah kira-kira sebenarnya dua bidang ini bedanya apa sih Mbak, Pak Iqbal gitu. Kira-kira peluang dan tantangannya beda enggak sih? Jadi mungkin kayak kita yang awam gini yang bukan pelaku industri langsung juga penasaran nih mau dengar kira-kira kayak gimana sih bedanya e-commerce dan ODS kayak gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Stella dulu deh gitu. Ya, jadi dari penelitian Tenggara yang terakhir itu juga kita melihat banyak komponen dari harga ya. Jadi ada harga dari produknya sendiri, ada harga pengantarannya, ada diskon dan sebagainya. Nah mungkin kalau misalnya bedanya antara e-commerce dengan OFD contohnya gitu ya.
Jadi konsumen ini beberapa itu sangat sensitif terhadap harga gitu. Jadi benar-benar ditilik gitu. Ini komponen harganya lebih tinggi dari yang itu gitu. Jadi misalnya penjual makanan. Tadi mungkin Mbak Trisia sudah menyebutkan, yang sesi sebelumnya juga udah membahas. Sekarang itu orang berjualan kan nggak cuma di e-commerce, nggak cuma di aplikasi seperti Gojek, tetapi juga di sosial media gitu. Jadi udah banyak channel-channel penjualan. Sementara ini satu toko gitu yang menjual di banyak channel, atau istilahnya mungkin ada yang beberapa bilang omni channel sekarang gitu ya istilahnya. Nah, konsumen itu melihat mana nih beda harga pengantarannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka mau cepat, karena convenience itu tetap nomor satu. Kalau dari penelitian Tenggara, nomor satu alasan kenapa orang menggunakan OFD. Convenience salah satunya cepat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka ingin cepat mendapatkan suatu makanan, mereka akan belinya lewat GoFood gitu. Tapi kalau misalnya mereka kayak nggak apa-apa deh diantar besok aja, biaya kirimnya akan lebih murah, mereka akan pesan lewat e-commerce. Kalau misalnya mereka kayak, aduh harus nunggu respon dari, nggak apa-apa deh nunggu respon dari ininya dulu, dari sellernya dulu, mereka akan pesan lewat Instagram gitu. Jadi mungkin itu ya beda bagaimana masyarakat melakukan transaksi di platform yang berbeda-beda, dan juga pertimbangan mereka terkait terutama harga gitu. Oke, makasih Mbak Stella. Nah, kalau dari Mbak Ulan gimana nih Mbak? Ya, setuju sekali sebenarnya dengan yang dikatakan Mbak Stella. Jadi mungkin kalau dari point of view kami sebagai pelaku usaha, on-demand service itu sendiri merupakan suatu layanan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara seketika. Jadi secara instan, kapan saja dibutuhkan dan di mana saja. Jadi memang on-demand services ini memiliki atau membidik konsumen yang memang membutuhkan kecepatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara sehari-hari di dalam jadwal yang sangat sibuk. Jadi kalau misalnya sekarang gitu ya, kita lagi dalam keadaan meeting terus di kantor, tapi terus kita butuh, saya pengen beli kopi gitu, tapi di dekat kita nggak ada kopi. Nah, saya bisa langsung memesan di GoFood gitu untuk dari coffee shop yang terdekat. Jadi on demand service ini memang mengutamakan kecepatan, ketepatan waktu, dan juga bagaimana konsumen itu bisa percaya atas kualitas produk yang diantarkan. Nah, sementara mungkin kalau dari sisi marketplace sendiri, marketplace ini tidak konsumen yang berbelanja di marketplace seperti yang tadi Mbak Stella bilang, mungkin tidak memiliki keterbatasan waktu. Jadi mereka mungkin lebih memilih, saya ada di rumah besok hari Sabtu, jadi mungkin nanti barangnya dikirim saja hari Sabtu. Jadi tidak harus dipenuhi kebutuhannya saat ini juga. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Mbak, karena walaupun sebenarnya on-demand service dan marketplace ini sebenarnya ya sama-sama marketplace juga, tapi dari sisi kecepatan dan ketepatan waktu serta kenyamanan tentu memiliki keunggulannya masing-masing. Oke, baik. Berarti ini sangat literally means demand ya. On-demand service beneran literally demanding gitu. Jadi mungkin tolak ukurnya dari segi level of demand-nya juga. Tapi mungkin kalau dari sisi Pak Iqbal sendiri nih sebagai stakeholder terutama dalam regulations mungkin nih, mungkin bisa di-share sedikit Pak tentang perbedaan e-commerce dan ODS terutama dalam landscape regulasinya kayak gimana Pak? Mbak Trisha, dalam perspektif regulasi tadi di awal kita sebenarnya sudah singgung bahwasanya pemerintah itu tidak membedakan antara pasar atau e-commerce dengan misalnya atau marketplace dengan misalnya ODS. Yang konsep yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu untuk layanan seperti ini, baik itu e-commerce atau loka pasar atau marketplace, dengan vis-a-vis dengan ODS itu kita sebut sebagai perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, namun tentu saja perspektif ini akan dirasakan berbeda jika perspektifnya itu adalah perspektif konsumen maupun dari pelaku usaha sendiri. Apakah perbedaan itu harus dirangkul dalam konsep regulasi? Saya rasa enggak juga. Saya juga akan memberikan contoh misalnya spesifikasi mobil misalnya. Mobil sama-sama seri minibus, kemudian sama-sama cc-nya 2.500 cc, bahan bakarnya sama-sama solar atau biodiesel, itu antara merek Innovi dengan Pejara misalnya,
konsumer punya perspektif yang berbeda terhadap dua produk tersebut. Namun dari aspek regulasi, dua mobil ini dikategorikan sebagai mobil minibus, gitu. Nah, apapun yang ditawarkan oleh dua produsen ini terhadap konsumen. Itu Mbak Tisha. Oke, makasih Pak Iqbal. Tapi mungkin nih kita udah secara intensif membicarakan konteks pasar domestik ya, tapi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya juga penasaran, kira-kira mungkin nggak sih kita membahas dalam konteks yang skala lebih besar, kayak kira-kira apa yang membuat misalnya Indonesia ODS-nya dari Indonesia itu unik sih daripada negara lain gitu, atau mungkin dari segi Gojek sendiri melihat pasar Indonesia ini sebenarnya terlepas dari market yang besar, sebenarnya yang bikin dia unik itu apa sih gitu, terutama dari segi kompetitor, regulations ataupun pola konsumennya gitu. Mungkin bisa di-share lebih detail gitu kali ya Mbak. Oke. Mungkin kalau dari Indonesia sendiri, mungkin yang kita bisa lihat adalah di Indonesia UMKM itu sendiri sebenarnya merupakan backbone dari perekonomian nasional. Nah, dengan adanya kemarin pandemi itu memang mengubah mindset dan juga perilaku baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pelaku usaha. Dengan kata lain, pandemi ini sebenarnya kita bisa melihat ada percepatan adopsi digital, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pelaku usaha. Dengan adanya program dari pemerintah untuk digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta di tahun 2024, dan juga didorong dengan adanya pandemi, maka kita bisa lihat saat ini mungkin berdasarkan data tuh sudah 19 juta lebih UMKM yang sudah terdigitalisasi. Jadi mungkin dari sisi itu mungkin dari sisi market Indonesia sendiri ya. Sementara kalau dari kami dari sisi Gojek, karena sebenarnya dari awal Gojek ini sudah berdiri dengan misi dan komitmen untuk memberikan dampak sosial yang lebih besar dan juga memberdayakan UMKM, tentu saja kami akan berinovasi terus dan membantu UMKM ini untuk bisa melek digital. Jadi mungkin tidak hanya mengadopsi, tapi terus kita mendukung mereka dalam literasi digitalnya. Tidak hanya dalam setelah mengenal internet, kita juga mengenalkan digital marketing dan juga bagaimana sih melakukan usaha secara online. Jadi sebenarnya apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga apa yang sudah dilakukan oleh kami ini, kami harapkan sejalan dan bisa saling melengkapi. Mungkin itu dulu Mbak Trisha. Oh ya, makasih Mbak. Kira-kira dari Mbak Stella ada yang bisa ditambahin atau di-share ke kita dari penelitian terbaru juga nih mengenai pasar Indonesia? Ya kalau dibandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN gitu ya, mungkin kalau misalnya secara dilihat dari secara nasional gitu, kalau di negara-negara ini kan sebenarnya market dari on demand service itu sudah cukup established ya. Misalnya kayak kita lihat Gojek dan juga kompetitornya ada Grab, ada Shopee, itu udah pada bersaing dengan sengit di Indonesia dan di negara-negara lain. Jadi mungkin berhubung di Indonesia itu potensi pertumbuhan untuk di kota-kota tier 2 dan tier 3-nya masih sangat besar ya, mungkin itu salah satu potensi yang bisa lebih digali lagi. Jadi kayak daripada berusaha meng-acquire market internasional gitu ya dengan kondisi pasar yang sudah established, mungkin yang di kota-kota tier 2, tier 3 Indonesia ini yang belum tersentuh bisa lebih dirangkul lagi. Tapi memang untuk itu ada beberapa tantangan ya, setidaknya ada dua. Satu dari infrastrukturnya sendiri. Memang kota-kota tier 2, tier 3 ini mungkin banyak yang masih belum ada infrastruktur internetnya gitu ya, sehingga kembali lagi ini ada di tangannya Kemenkominfo gitu, bagaimana meningkatkan penetrasi internet di negara kita. Dan juga satu lagi sebenarnya yang bisa lebih digali lagi oleh terutama bagi Gojek ya, karena saya melihat platform ini sangat penting perannya sebagai touch point pertama untuk onboarding para UMKM untuk berdigitalisasi gitu. Jadi ada beberapa challenges yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha kita dalam melakukan digitalisasi. Salah satunya adalah ya mereka memang untuk mengadopsi platform itu butuh pelatihan, dan juga tidak hanya itu, di saat mereka sudah join pun mereka masih membutuhkan pelatihan-pelatihan lain, misalnya untuk membuat suatu produk gitu.
Karena kan kalau misalnya kita di e-commerce atau di GoFood gitu melihat banyak sekali produk yang mirip-mirip. Jadi bagaimana nih strateginya mereka untuk membedakan diri supaya lebih laku dibanding yang lain. Dan juga mungkin dari strategi promosi dan marketing itu berdasarkan penelitian Tenggara di 2021 tentang entrepreneurship oleh keadaan entrepreneurship di Jakarta, itu beberapa hal yang dibutuhkan oleh para UMKM kita, pelatihan untuk digitalisasi, pelatihan untuk strategi marketing, pelatihan untuk produk, untuk menciptakan produk baru, seperti itu kira-kira Mbak Trisha. Oke, berarti mungkin harusnya saya dari awal harus mengubah pertanyaannya ya. Sebenarnya ini bukan uniknya Indonesia atau gimana, tapi lebih masalah privilege. Kayak Indonesia memang kalau East Asia ada China yang terbesar sebagai pasar, dan kita di Southeast Asia kayak Indonesia memang the giant gitu. Dan gimana sekarang adalah tugasnya pemerintah, bisnis untuk men-shape landscape regulasi yang ada dan juga berbagai supporting infrastructure termasuk logistik dan juga masalah policy yang bisa lebih inklusif. Mungkin dari Pak Iqbal sendiri gimana nih Pak, atau mungkin ada harus ditambahin privilege-nya Indonesia dari segi regulasi, ada nggak Pak? Iya, apakah suara saya terdengar? Karena tadi saya mendengar suara dari peserta dari Ibu Trisha dan kawan-kawan putus-putus. Saya harap suara saya terdengar ya. Oh, terdengar Pak, Halo? terdengar jelas kok. Oke, baik, makasih. Dalam aspek regulasi, khususnya misalnya terkait dengan inklusivitas logistik atau inklusivitas mengenai hal-hal yang terkait dengan e-commerce, tentu saja kita di Indonesia ini masih terus melakukan progres. Karena begini, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa disamakan. Pak, keputus koneksinya. Oke, ini berarti memang masalah logistik itu real ya. Waktunya untuk meningkatkan digital infrastruktur outer Jakarta, karena memang Pak Iqbal sekarang memang posisinya lagi nggak di Jakarta ya. Oke, mungkin ntar kita bisa follow up lagi ke Pak Iqbal, tapi sebelumnya untuk sebelum kita lanjut ke session Q&A, mungkin saya ingin menanyakan atau mungkin mempersilahkan Mbak Ulan, Mbak Stella untuk menyampaikan kira-kira rekomendasi apa sih yang diharapkan dari berbagai pihak, terutama pemerintah ataupun mungkin koregulasi yang bisa dilakukan antara pemerintah dan bisnis untuk menyikapi berbagai tantangan dan opportunity yang ada di pasar sekarang. Ya, mungkin bisa dipersilakan ke Mbak Stella dulu. Oke, baik. Kalau misalnya terkait regulasi, mungkin yang saya ingin tekankan kepada para pembuat kebijakan adalah fleksibilitas. Karena di startup ya, itu modal bisnisnya kan sangat cepat sekali berubah. Mereka terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kalau misalnya ada suatu regulasi yang dibuat sangat rigid, untuk merubahnya kan butuh waktu, sementara inovasi jalan terus gitu. Jadi untuk memastikan bahwa regulasi ini memberikan ruang untuk para startup ini untuk tumbuh dan terus berkembang, maka perlu diberikan suatu keleluasaan gitu ya. Jadi regulasi itu tidak perlu dibuat terlalu rigid untuk memberikan ruang bagi inovasi ini. Dan juga bagi para UMKM kita gitu, mungkin kalau terkait UMKM itu yang menjadi concern itu kan selalu perizinan gitu ya, dan juga perpajakan. Sama seperti sebelumnya yang saya sampaikan, kita adalah terutama karena kita post pandemic ya, dan kita masih recovering, sangat penting untuk memberikan ruang bagi usaha ini untuk tumbuh. Kalau misalnya mereka dibebankan dengan regulasi perpajakan atau kewajiban-kewajiban lainnya, itu kan memberikan suatu disinsentif bagi para UMKM ini lah ya. Dan yang belum dibahas sebelumnya adalah banyak UMKM ini yang baru muncul saat pandemi.
Dan yang satu hal yang disayangkan itu karena menurunnya employment sebenarnya di saat pandemi karena banyaknya ini orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka jadinya baru membuka usaha di saat pandemi. Dan tidak hanya mereka, masih banyak lagi pelaku-pelaku lain yang sebenarnya juga coba-coba gitu. Jadi untuk memastikan bahwa inovasi itu terus ada, banyak usaha yang muncul, usaha-usaha ini bisa tetap terus tumbuh dan berkembang, maka dibutuhkan insentif-insentif dan setidaknya untuk regulasi yang tidak memberatkan mereka gitu. Jadi sesuatu yang kira-kira bisa mengdisincentivize mereka itu dihindari, begitu kira-kira, Mbak. Oke, siap. Nah, mungkin sebelum ke Pak Iqbal kita dengar lagi nih, kalau menurut Mbak Stella berarti intinya regulasi itu harus siap untuk trial and errors, dan mungkin kalau bisa ya tetap memajukan yang besar tanpa mematikan yang kecil gitu kan ya. Kalau dari Mbak Ulan gimana nih Mbak, kalau dari segi Gojek kira-kira apa nih yang kita bisa nagih ke Pak Iqbal? Oke. Jadi kalau dari sisi kami sendiri, kami melihat bahwa memang selama pandemi ini UMKM itu benar seperti yang tadi Mbak Stella bilang, tingkat ketertarikannya untuk masuk atau untuk go digital itu sangat tinggi. Jadi dari 250.000 UMKM yang bergabung selama pandemi itu ke GoFood, itu kita bisa melihat bahwa 43%-nya itu adalah entrepreneurship baru. Jadi kita melihat bahwa walaupun dengan keterbatasan infrastruktur, keterbatasan pengetahuan mengenai internet atau digital marketing, tetap UMKM itu berusaha bangkit dan maju menggunakan teknologi yang ada. Kita sudah menikmati kontribusi dari platform digital selama pandemi ini. Kita melihat bahwa platform digital terutama juga untuk online food delivery, untuk usaha kuliner itu terus maju dan meningkat dan bertumbuh secara positif. Mungkin kalau boleh menyampaikan dari sisi platform digital, kami membutuhkan tentu saja kerjasama dengan multi stakeholders sehingga menciptakan kerjasama dan lingkungan yang lebih kondusif sehingga industri digital ini bisa maju dengan lebih optimal dan memberikan dampak sosial yang lebih besar. Dan itu kami tentu saja siap bekerja sama dengan stakeholder seperti pemerintah atau swasta lainnya atau platform digital lainnya. Demikian Mbak Trisha. Makasih Mbak Ulan. Berarti ini lanjut lagi seperti yang kita mention di sesi pertama tadi, kayak sejauh mana juga regulation bisa impact ke sustainability gitu, baik business sustainability maupun social impact-nya ke masyarakat yang lebih luas. Mungkin untuk sebelum kita lanjut ke session Q&A, kita berikan privilege ke Bapak Iqbal nih, kira-kira gimana Pak, bagaimana upaya pemerintah untuk mendukung tumbuhnya platform digital termasuk on-demand service juga, dan memperluas dampak sosial tersebut dan sekaligus juga ensure the sustainability. Ya, baru saja kita mendapatkan contoh yang empiris. Alih-alih kita kita harus membuatkan sebuah regulasi yang kondusif. Ya, regulasi tersebut juga harus menjamin equal level playing field. Nah, barusan saat kita saling berkomunikasi satu sama lain, sinyal internetnya putus pada saat kita berbicara digitalisasi. Ini kan ironis ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita perbaiki, bagaimana kesenjangan internet di Indonesia ini tidak begitu menjadi senjang. Internet itu bisa menjadi hak dari segala bangsa dengan kecepatan yang sama antara orang yang tinggal di Parung Panjang dengan orang yang tinggal di Jakarta Pusat misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu ada, itu memang tidak mudah gitu karena ini sangat multi-sektor. Ini juga membutuhkan infrastruktur yang sangat banyak. Ini juga bahkan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Itu Mbak Trisha. Oke, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi memang digital infrastructure itu memainkan peran penting sekali dan mungkin merupakan juga bukan mungkin lagi fundamental sekali untuk mendukung bisnis sustainability dan memperkuat dari efek-efek sosial dan dampak sosial yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah hadir di sini, Pak Iqbal, Mbak Ulan, Mbak Stella. Kita masih ada 15 menit, ya kira-kira 15 menit untuk session Q&A.
Dan mungkin saya sebelum melanjutkan sebelum ini mungkin saya bisa lempar dulu ke para hadirin sekalian yang di sini, kira-kira ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara spesifik ke narasumber atau mungkin pertanyaan secara general terkait dengan diskusi kita hari ini? Tidak ada. Kalau gitu saya akan coba mencari salah satu pertanyaan yang online yang setelah diberikan kepada Mbak Ulan dari Al-Hayu Safira dari JIS kepada Mbak Ulan. Seiring dengan meningkatnya konsumen di Indonesia yang menggunakan platform ODS dan e-commerce, tentunya jumlah dispute atau komplain dari konsumen juga bertambah. Apa saja bentuk inovasi dari platform ODS untuk menyelesaikan komplain atau dispute konsumen dan pelaku usaha UMKM? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali. Betul, memang konsumen kita itu semakin banyak dan juga semakin kritis, dan di dalam Gojek sendiri kami sudah ada mekanisme untuk bisa menjawab komplain atau keluhan dari konsumen kami berkaitan dengan apa yang mereka alami. Jadi mungkin yang saat ini effort-effort yang kami lakukan, kami sudah banyak juga melakukan komunikasi atau juga pendidikan kepada, mungkin pelatihan kepada mitra usaha dan juga pada konsumen kami, karena yang kami lihat tuh sebagian besar keluhan konsumen itu biasanya mengenai kesalahan pesan atau misalnya pengiriman makanan yang tidak sampai. Nah, mungkin atau mengenai OTP atau mengenai akun Gojek yang terblokir. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sejalan dengan misi kami untuk selalu melindungi konsumen dan mitra usaha kami. Kami ada campaign di sini namanya campaign Jaga. Di sini kami memberikan edukasi pada konsumen dan juga kepada mitra usaha bahwa hal-hal yang berhubungan dengan data pribadi atau keamanan akun itu benar-benar harus dijaga. Kami sendiri dari Gojek tidak pernah meminta OTP atau data pribadi langsung pada konsumen ataupun kepada mitra usaha melalui channel-channel seperti WhatsApp atau lewat SMS atau lewat kanal-kanal lainnya. Jadi mungkin salah satu effort itu yang selalu kami jalankan sejak awal sehingga kami harapkan awareness dari konsumen itu juga semakin meningkat. Selain itu juga mungkin dari sisi mitra usaha kami juga melakukan banyak edukasi tidak saja untuk keamanan dari usaha-usaha mereka, tapi juga bagaimana meningkatkan usaha mereka itu sendiri berdasarkan demand dari konsumen, sehingga nanti kami harapannya pendampingan yang kami lakukan di dalam ekosistem ini bisa membuat mereka menjadi lebih terampil dalam melakukan usahanya secara online, tapi juga aman dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan atau tren dari konsumen yang terus berubah-ubah. Terima kasih Mbak Ulan. Berarti kira-kira intisarinya itu adalah pertama adanya inovasi yang melibatkan unsur capacity building juga untuk mitra usaha, mitra delivery dan sebagainya. Dan yang kedua tentunya pelindungan data pribadi yang cenderung kerap menyebabkan berbagai perdebatan di Indonesia. Mungkin dari hadirin sekalian, teman-teman di JIWIK, apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke Pak Iqbal, Mbak Ulan atau Mbak Stella? Bisa angkat tangan. Oke, so far so good. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan kedua dari online. Dari Mbak Kristal Amalia, ditujukan ke Mbak Stella. Bagi UMKM yang muncul saat pandemi karena employment turun, menurut Mbak Stella, apakah entrepreneurship-nya UKM ini adalah short term solution sebelum mereka kembali ke formal employment? Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada Mbak Kristal ya. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi setelah mereka karena kepepet gitu ya buka usaha, terus setelah itu bagaimana?
Ya, kalau misalnya mereka merasakan manfaat yang lebih dari berusaha, tentu mereka akan stay di situ gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya mereka dapat sukses di usahanya? Kembali lagi ke yang tadi dari pemerintah maupun dari Gojek bisa membantu dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Karena zaman sekarang dengan adanya digitalisasi itu tidak hanya ini ya produk, tapi ternyata marketing strategi itu bisa jadi lebih penting gitu ya Mbak Wulan ya untuk sukses. Nah, jadi apakah mereka berusaha ini menjadi short term atau long term solution? Saya rasa itu tergantung dari bagaimana performance mereka sendiri. Dan untuk meningkatkan performance itu dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, tentunya begitu. Ya, oke. Berarti ya memang untuk mereka the power of kepepet gitu ya, tiba-tiba jadi entrepreneur. Tapi ya tentunya ini kembali lagi ke individu dan kebutuhan mendasar dari individu itu sendiri. Oke, sekarang berarti pertanyaan 1 dan 2 terjawab. Sekali lagi di antara hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, sepertinya sudah makin tegang atau mungkin makin lapar. Oke, baiklah. Jadi teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk para panelis sudah berdiskusi secara produktif, dan Pak Iqbal yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan di berbagai meeting, sudah bersedia untuk berjoin dengan kami secara daring hari ini. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Tapi sebelum menutup acara ini, izinkan saya untuk merangkum beberapa poin penting pada diskusi hari ini. Tapi bukan berarti saya malas atau gimana, tapi kata orang ini, orang bijak katanya save the best for the last. Jadi tentunya the best pasti panelis kalian di sore hari ini gitu. Jadi mungkin izinkan saya untuk memberikan waktu dan tempat kepada para panelis kalian untuk menyampaikan concluding remarks secara singkat aja untuk menutupi the best of the session kita hari ini. Ya, mungkin dimulai dulu ke Pak Iqbal dulu deh. Baik, Mbak Trisha, Mbak Wulan, Mbak Stella. Closing remark, tentu saja pemangku kepentingan perlu bekerja sama karena dalam konteks industri digital ini. Di sesi sebelumnya hal-hal ini juga disampaikan oleh Pak Edwin dari Kemenko Perekonomian tadi, bahwasanya semua pemangku kepentingan itu perlu bekerja sama. Apalagi dalam rangka mendorong pemanfaatan digital yang lebih luas, memerlukan peran dari berbagai pihak. Kami yakin melalui kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan platform digital dan tentu saja CHIPS ya, melalui forum-forum seperti DigiWeek ini, dapat menumbuhkan keyakinan bagi seluruh masyarakat bagi perekonomian Indonesia. Ke depan kami berharap platform-platform digital itu dapat semakin akseleratif dan bangkit secara progresif. Tentu saja dalam lebih banyak inovasi yang membantu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dengan skala usaha mikro kecil dalam memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk memasarkan produknya. Juga memberikan lebih banyak kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Terima kasih Mbak Trisha. Terima kasih banyak Pak Iqbal, salam sehat selalu. Gimana Mbak Stella untuk concluding remark-nya? Ya, makasih Mbak Trisha. Mungkin untuk concluding remark saya ingin mengingatkan kita semua lagi bahwa Indonesia ini merupakan pemain yang sangat besar ya di Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya kita berbicara Asia Tenggara, kita tuh harus selalu ingat Indonesia itu the giant gitu ya. Karena tadi berdasarkan data dari Google Temasek Paint 70 miliar dolar internet economy di Indonesia itu 40% lebih dari size Asia Tenggara gitu, dan itu akan lebih tumbuh lebih besar lagi. Mereka juga menyatakan bahwa di tahun 2050 nanti akan meningkat 2 kali lipat itu size-nya. Lebih dari 2 kali lipat karena secara CAGR itu pertumbuhannya akan sebesar 20% hingga 2050. Jadi nanti di tahun 2050 size internet ekonomi Indonesia itu udah lebih dari 140 miliar dolar. Nah, maka dari itu sangat penting untuk berusaha capture the opportunity dengan berkembang ke kota-kota tier 2 dan tier 3 tadi. Untuk itu maka seperti yang Pak Iqbal sampaikan, sangat penting kolaborasi antar stakeholders ini. Jadi tidak hanya lintas kementerian gitu ya, dari Kemenkominfo, Kemendak dan kementerian-kementerian lainnya yang
terkait, tetapi juga dengan kerjasama dengan platform digital dan juga think tank seperti CHIPS ini gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk membantu UMKM di Indonesia, nggak hanya yang di kota besar ya, tapi di kota-kota tier 2 dan tier 3 untuk terus tumbuh dan berkembang. Begitu. Terima kasih Mbak Stella atas penjelasan yang sangat komprehensif. Nah, yang terakhir nih Mbak Ulan, gimana Mbak? Oke, mungkin kalau tadi Mbak Stella melihat dari kemampuan infrastruktur internet Indonesia yang akan mengglobal di kemudian hari, mungkin kalau saya bisa lebih spesifik melihatnya seperti yang tadi sudah kita sepakati bersama bahwa UMKM ini kan adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Maka kami sebagai platform digital apa yang kami lakukan untuk bisa mendorong dan memberdayakan UMKM, terutama untuk bangkit, tapi tidak saja untuk bangkit setelah pandemi, tapi terus berjaya setelah pandemi ini lewat. Itu tentu saja kami akan terus-menerus melakukan inovasi, dan inovasi ini akan kami lakukan dengan cepat. Jadi memang pertumbuhan industri digital ini sangat cepat, tapi kami juga tidak mau para UMKM yang ada di Indonesia, terutama mungkin yang seperti tadi Mbak. Habis ini mau berangkat ya? Yaitu di kota-kota tier 2 atau tier 3 itu juga jangan sampai ketinggalan. Jadi mungkin harapan kami adalah ke depannya platform digital ini memang sebagai tools untuk digitalisasi, tapi kami tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan dari berbagai stakeholders, mungkin dari sisi internet infrastructure, lalu kecerdasan dalam internet literacy juga, dan bagaimana menggugah semangat UMKM ini untuk mereka mau tidak hanya saja berdagang secara offline tapi juga digital gitu, karena mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi mungkin untuk bisa mendorong ini bersama-sama kita harus terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan kami siap untuk bisa berkolaborasi mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Jadi ya intinya Indonesia memang merupakan pasar yang besar, tapi sebenarnya yang paling besar itu yang paling galau, paling pusing karena paling banyak beban, paling banyak tantangan. Jadi mungkin tadi di awal saya mempersilakan 3 panelis untuk sebagai ice breaking 3 kata, tapi mungkin sebagai penutup juga 3 kata dari saya. Berarti memang tantangan dari startup itu adalah, dan termasuk peluangnya itu, pertama koordinasi, kedua inklusivitas, dan ketiga sustainability. Oke, kalau begitu akhir kata terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir di hari ini, dan juga teman-teman di JIWEK sekalian yang telah hadir di ruangan maupun secara online, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dapat terjawab. Terima kasih banyak dan semoga kita dapat berjumpa di kegiatan CHIPS selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.